Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pedagang kembali berunjuk rasa di kantor Wali Kota Sorong. Data penerima bantuan sosial di Merauke bermasalah. BMKG Merauke memperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari ke depan. Untuk menjaga tali silaturahmi dan kebersamaan, serta persaudaraan antar sesama umat beragama, Majelis Ulama Indonesia Merauke meminta umat Islam untuk tidak gegabah menyimpulkan suatu ajaran sesat berdasarkan proses ibadah yang tidak lazim. Ketua MUI Merauke Jufri Al-Tamrin meminta umat yang menemukan hal janggal dalam proses peribadatan sebaiknya melapor dan berkoordinasi dengan MUI. Dan MUI akan memantau dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak apakah ajaran tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang dikatakan aliran sesat itu memang ada beberapa yang dalam tanda kutip sebagian orang mengatakan ini sesat, tapi pada sebagian yang lagi itu tidak dianggap sesat. Ini yang menjadi PR kita. Tetapi persoalannya adalah sesuatu yang menyimpan dari ajaran-ajaran yang biasanya kita latih itu sudah di masyarakat sudah anggap sesat. Ya, inilah yang harus kita jelaskan baik-baik terhadap masyarakat. Sehingga tidak mengklaim ketika melihat sesuatu yang tidak lazim dilakukan dianggap sesat. Ini juga harus kita klarifikasi hal itu. Karena boleh jadi mungkin cara salat orang yang dilakukan berbeda dengan cara salat yang dilakukan orang yang berbeda kebiasaan mereka ini. Tekan tengok, ini aliran baru lagi nih, kenapa ada model salat seperti ini? Untuk di Merauke sendiri, Pak Haji, kira-kira di kawasan mana yang tentu sering didapat hal seperti ini? Kalau pertama yang saya lihat seperti di Sermayam ada, di Ahmadiyah, di Kurik Harapan, bahkan di sekitar Wasul itu sudah ada beberapa titik yang mereka melakukan kegiatan. Warga juga diminta tidak percaya isu-isu provokatif atau isu sesat yang menyebut adanya aliran sesat di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Produk lokal saat ini sudah bisa bersaing dengan produk impor. Beberapa bahkan sudah merambah ke mancanegara seperti produk garmen. Namun diakui saat ini kecintaan terhadap produk buatan dalam negeri masih kurang. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta seluruh lapisan masyarakat Jayapura menggaungkan penggunaan produk lokal, khususnya hasil produksi tanah Papua. Frans telah memerintahkan seluruh instansi pemerintah Kota Jayapura melalui pengadaan barang dan jasa memanfaatkan produk lokal agar perekonomian bisa bangkit. Selama ini produk lokal buatan pelaku usaha di Papua diakui kualitasnya sudah lebih baik seperti produk olahan sagu, kopi khas Papua, hingga makanan dan hasil kerajinan tangan. Nah itu sudah impress ya untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, makanya kita terus mendorong melalui pengadaan barang, kemudian juga dengan penggunaan pemanfaatan produk lokal. Sesuai kebutuhannya produk lokal pun pasti bermacam-macam. Kita juga tidak bisa itu sesuaikan dengan bagaimana produksinya, ketersediaannya, tata perniagaannya, kemudian juga untuk bisa masyarakat bisa menggunakan. Tetapi secara institusi kelembagaan kita sudah buat surat ini edaran supaya semua pengadaan instansi pemerintah prioritaskan kepada produk lokal. Lokal ini bisa lokal Papua, lokal Jayapura, lokal dalam negeri Indonesia sendiri, buatan Indonesia sendiri. Kita komitmen. Presiden Joko Widodo melalui Inpres nomor 2 tahun 2022 meminta masyarakat membeli produk dalam negeri hasil usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Presiden juga meminta anggaran APBN dan APBD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri untuk membangkitkan kembali perekonomian dalam negeri yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Namun pemerintah daerah diminta lebih giat lagi mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pemasaran agar bisa menembus pasar mancanegara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Selama 6 bulan, Satgas Kartens terjun membantu masyarakat pedalaman Papua. Mereka menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti program pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Satgas memberikan pelatihan seperti bercocok tanam sehingga warga memiliki keterampilan dan diajari bagaimana menjual hasil pertanian mereka di pasar sehingga mereka bisa menikmati keuntungan. Dan sekarang ini Bimas Noken, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama tahun lalu kemarin kita sudah berhasil di belakang rumah saya kacang, jagung. Dan sekarang ini mereka kasih bibit buah air jambu dengan kiawas. Dan sekarang kita harus mulai tanam. Dan saya banyak terima kasih supaya dan masyarakat yang kampung ini bisa mengelola baik dan hasilnya kami bisa jual, dan hasil itu kita bisa manfaatkan untuk anak-anak sekolah, bantu gereja, dan ya lain-lain rumah sakit, yang lain-lain. Jadi saya banyak terima kasih Polsek Mimika, Polsek Komki Lama dengan Bimas Noken, dan kedepannya nanti saya akan tingkatkan lagi yang kelompok Bimas Noken ini. Program kesehatan juga diberikan khususnya di Pegunungan Tengah yang jarang tersentuh. Satgas membangun fasilitas memadai dan tidak segan-segan, Satgas turun langsung ke kampung-kampung. Begitu juga dengan program pendidikan, mereka mengajar anak-anak pedalaman menulis dan membaca karena tidak ada guru yang mengajar. Operasi yang tahap kedua, Damai Kartens. Kenapa dalam namanya Damai Kartens? Itu ada satu harapan dari kita aparat kepolisian, aparat penegak hukum, hal ini Polda Papua dan Mabes Polri. Kita ingin menciptakan suatu kedamaian di tanah Papua ini. Sengaja saya undang rekan-rekan ini bukan terlambat, tidak ada kata istilah terlambat, tapi saya berharap dengan adanya kita memulai komunikasi ini, kita jalin kembali komunikasi silaturahmi ini. Saya harapkan dari rekan-rekan juga bisa menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat di Papua, kemudian masyarakat yang ada di luar Papua, dalam hal ini adalah adik-adik kita yang banyak bersekolah di luar. Satgas Kartens akan terus menjalankan program tersebut hingga pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat pedalaman Papua menikmati hak yang sama terhadap kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.